Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Psikologi Sosial. Saya Bagus Aji Setiawan dengan NIM 04. Dan saya Teguh Wiyono Darsari, NIM 13. Saya Yoga Anggara Pitekso dengan NIM 14. Saya Anissa Nurzulija dengan NIM 22. Oke, di sini kita akan melakukan podcast dengan tema dinamika perubahan mahasiswa dalam BEM. Yang diisi narasumber dari BEM Universitas Hang Tuah. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai narator Bagus Aji Setiawan, NIM 04. Teguh Wiyono Darsari, NIM 13. Saya Anissa Nurzulija, NIM 22. Dan saya Yoga Anggara Pitekso, NIM 14. Sebelum kita mulai, boleh diperkenalkan dari anak BEM. Perkenalkan, nama saya Sultan Diki, saya dari Kementerian PSDM BEM Universitas Hang Tuah. Perkenalkan, saya Laurentus Albert, saya dari Kominfo. Ya, perkenalkan saya Alif Angkor Putra dari staf Kemenpora BEM Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya Fizali Funas dari staf Kemenpora BEM Universitas Hang Tuah. Saya Dimas Aditya dengan staf Kemenpora dari BEM Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oke, pertanyaan yang pertama. Bisa diceritakan dulu bagaimana pengalaman pertama kamu dengan BEM? Pengalaman saya pertama dengan BEM cukup menegangkan sih, tapi juga menyenangkan. Awalnya saya merasa canggung dengan teman-teman, tapi lama-lama kebanyakan proker akhirnya ada chemistry lah satu sama lain antara anggota BEM. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Diki. Terus untuk yang kedua nih, untuk Mas Loren. Apa motivasi Anda untuk bergabung ke dalam BEM? Oke, saya sendiri termotivasi untuk bergabung karena saya ingin untuk mengembangkan diri saya lebih lanjut, terutama dalam aspek kepemimpinan dan komunikasi. Selain itu, saya juga ingin berkontribusi untuk membangun lingkungan kampus menjadi lebih baik. Itu aja sih. Oke, sekarang saya mau tanya sama Mas Bima ya. Selama kamu di BEM, skill apa yang paling terasa berkembang selama di kegiatan BEM? Ya, terima kasih ya Mas. Selama saya bergabung dengan BEM ini, skill yang paling menonjol lah di saat saya bergabung itu paling kelihatan di saat saya bersosialisasi dengan masyarakat, karena di BEM ini kita dituntut buat bisa merangkul orang-orang lah. Jadi mau orang itu kenal atau enggak, gimana caranya kita bisa mengajak orang itu biar bisa berkomunikasi seperti itu. Oke, saya akan kasih pertanyaan buat Mas Anas. Apa kegiatan di BEM mempengaruhi prestasi akademik kamu? Untuk sejauh ini selama kurang lebih 2 semester ya, kalau akademik sendiri alhamdulillah bisa mengimbangi karena Oke, Mas. ini organisasi itu terlebih itu ke weekend. Jadi kita itu tetap bisa fokus pada akademik itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Masih Mas ya. Sama-sama. Dalam berkelompok, kamu lebih sering berperan sebagai apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya di kelompok itu mungkin bisa menjadi anggota, bisa menjadi pengatur strategi, tapi tergantung kebutuhan tim itu sendiri. Baik, bagaimana cara kamu mengatur waktu antara kuliah sama BEM? Secara kan BEM itu sangat banyak ya prokernya. Jadi cara kamu untuk mengatur waktu biar lebih efisien itu kayak gimana? Saya biasanya memang awalnya susah, tapi lama-lama saya membuat to-do list buat tugas mingguan, harian, lalu juga menggunakan skala prioritas, mana yang kerja kelompok, mana yang lebih susah gitu. Itu aja sih, lama-lama ya bisa kok semua. Menurut Mas Bima, apa yang perlu diperbaiki dari sistem kerja BEM agar koordinasinya lebih efektif lagi? Ya Mas, terima kasih. Mungkin bukan mengarah ke BEM-nya ya, mungkin dari sumber dayanya sendiri itu gimana caranya bisa kita berkomunikasi, karena namanya komunikasi itu kan bisa menyambungkan antara satu dengan yang lain.
Maka dari itu ciptakan chemistry biar nggak ada lagi miskomunikasi. Kayak gitu sih Mas. Oke, saya akan bertanya sama Mas Anas. Gimana sejauh ini? Apakah kamu merasa BEM berperan sebagai agen perubahan sosial di kampus? Gimana Mas Anas? Untuk menurut saya sendiri, perubahan sosial yang terjadi pada saya sendiri itu sangat berubah sekali karena sebelumnya itu saya yang tidak kenal apa-apa, yang sebelumnya saya pengen jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi setelah masuk BEM ini jadi kenal antar fakultas, terus teman-teman di luar kampus juga, jadi kita lebih bisa menambah relasi dan sebagainya, seperti itu Mas. Oke. Masih Mas ya. Oh ya, saya mau tanya lagi sama Dimas. Menurutmu BEM itu lebih ke arah akademik, sosial, atau politis? Oke, untuk menurut saya itu BEM itu termasuk kombinasi ketiganya. Tapi di kampus kami itu yang lebih menonjol itu di sosial dan akademik. Jadi nggak ada yang namanya politik. Jadi yang menonjol itu di akademik dan sosial. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan buat Mas Diki. Jadi kan banyak mahasiswa yang masih ragu-ragu buat masuk BEM ya. Jadi jadi apa pesan kamu buat mahasiswa yang masih ragu-ragu untuk join BEM, kayak ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu? Kalau dari aku sih pesannya jangan ragu ya. Ambil keputusan aja. Kalau misalnya mau organisasi ya organisasi, karena organisasi juga itu adalah tempat untuk belajar di luar fakultas masing-masing. Nah, di situ kita manfaatin untuk nambah relasi, kita sering pelajaran satu sama lain. Kalau dari aku sih kayak gitu. Pokoknya jangan ragu lah untuk mahasiswa-mahasiswa untuk join organisasi. Pesan-pesannya Iya. untuk semua. Nah, semua anak-anak BEM. Untuk semua anak BEM. Nah, Saya jadi perwakilan ini. Oke. satu-satu juga gak apa-apa kok Mas. Saya berharap BEM bisa lebih inklusif, profesional, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif di kampus. Gitu. Ada yang mau nambahin? Ya, barangkali siapa yang mau nambahin? Ya mungkin kalau saya dari BEM FISIP sendiri itu mungkin mengadakan proker-proker yang seru dan bisa mengajak mahasiswa lain untuk bisa mengembangkan diri dan ya itu cukup. Dari Mas Bima ada tambahan? Ya harapan kedepannya ya buat BEM Universitas ini semoga semakin jaya lah, lalu bisa bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Jadi buat apa kita berorganisasi di sini tapi kita nggak bisa memberi manfaat kepada orang-orang lain di luar sana, seperti itu. Oke, dari Mas Anas cukup. Mas Diki cukup. Oke. Wah, keren sekali nih jawaban dari teman-teman BEM Universitas Hang Tua. Saya harap BEM makin sukses ke depannya dan terima kasih untuk sudah mau diajak podcast tentang tugas psikologi sosial. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, organisasi BEM bukan hanya tempat untuk aspirasi mahasiswa, tetapi juga ruang belajar yang kaya akan dinamika kelompok. Melalui interaksi antar anggota yang beragam, mahasiswa belajar bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan membangun kepemimpinan. Dinamika yang muncul, meski kadang penuh dengan tantangan, justru menjadi proses penting dalam pembentukan karakter, kemampuan sosial setiap individu di dalamnya.